Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan kata Pak D. Nah, minggu ini saya seperti biasa ditemani oleh sahabat setia saya dari Drone Emprit, Mas Nova Mujahid. Apa kabar Mas Nova? Alhamdulillah baik Pak Banggas, sehat-sehat Pak Banggas. Baik, kali ini kita membahas isu yang sedikit berbeda daripada minggu lalu, yang juga menjadi pembicaraan menarik dalam seminggu terakhir, yaitu kasus kontroversi grup Fantasi. Nah, ini menjadi pembicaraan banyak di kalangan publik berkaitan dengan banyak hal, banyak aspek ya. Nah, yang menarik sebetulnya kalau ini Mas Nova, kalau kita lihat dari perkembangan pembicaraan di media sosial, grupnya sendiri itu kan sebetulnya grup Facebook ya Mas ya. Ya, Tapi kemudian pembicaraannya meluas itu justru di X ya, di Twitter. Nah, ini iya, iya. anatominya gimana nih ceritanya nih, Mas Nova bisa jelaskan nih, Mas? Oke, kita lihat ini dulu ya, datanya dulu. Pertanyaannya, kenapa sih kok justru benar kata Pak Banggas, ramenya kayaknya di ekspor dan data kami menunjukkan hal yang sama dengan dugaan Pak Banggas. Ya. Jadi kami punya data dari tanggal 14 sampai tanggal 20 kemarin, Ya. cuma beberapa hari gitu. Mhm. Kata kunci yang kami pakai adalah fantasi saudara tentu saja. Lalu ada yang fantasi saudara disatukan, variasi-variasinya kayak gitu. Itu saja, kami tidak menggunakan kata kunci lain dan kami dapati ternyata mentionnya itu ada lebih dari 8.000 dengan interaksi lebih dari 4 miliar. Kalau Pak Wonggas ingat, interaksi dan mention, jumlah interaksi dan mention ini perbandingannya sangat Miliar. tinggi ya. Ya, ya. Kemarin kita lihat mentionnya kalau tidak salah tidak yang sekarang tidak lebih banyak gitu, yang sebelumnya lebih banyak, tapi interaksinya yang kemarin itu hanya 1 miliar kalau nggak salah Pak Bogas. Ya, Kalau yang ya. ini ada ini artinya interaksi publik atau antusiasme publik Hmm. melihat hal ini sangat tinggi itu. Dan tentu betul di Facebook kata ini hanya di-mention 154 kali, tapi di Twitter lebih dari 5.000 kali. Kenapa? Nah, karena kita lihat di Twitter itu sejak isu ini bergulir tanggal 13 sebenarnya mulai disinggung di Twitter, tapi tanggal 13 tipis saja. Tanggal 14 itu sudah langsung mendapatkan perhatian publik dan betul saja dalam 2 hari kemudian isu ini menjadi perbincangan di media sosial, terutama di Twitter. Kenapa Twitter? Karena rupanya Twitter ini punya karakter penggunanya yang vokal. Eh, itu yang membuat interaksi di Twitter tinggi, cepat merespon gitu ya, serta dukungan retweet dan hashtag yang mudah sangat dikerjakan di Twitter kayak gitu. Yang kedua, influencer-influencer publik juga, influencer-influencer besar juga di media sosial itu lebih banyak sekali yang ketika berbicara tentang isu tertentu itu di Twitter. Siapa aja influencernya di Twitter? Ini kelihatan nih. Ini Wah, ada ketahuan eh, semua ini sama jadi drone apa? emprit. Ya. Intinya deh gitu. Ini saya tampilkan influencernya Pak Bonggas karena ini saya kira isunya masih eh, sangat penting gitu ya. Kadang-kadang saya tidak menampilkan influencer karena takutnya itu menjadi sasaran perbincangan orang gitu ya. Tapi ini isunya isu penting dan dan kita harus saya kira kita harus satu kata dalam hal ini adalah memerangi konten-konten negatif. Dan ini Ya. semua influencer-influencer besar yang memang concern dengan isu-isu keamanan berdigital ya, keamanan media sosial, juga tentang anak-anak dan sebagainya. Ini hampir semuanya ini nggak ada botnya ini Pak Bungkas ini. Beneran Ya. orang ini Ya, ya, kayak betul. gitu. Robot ya. Tentu saja betul ya. Tentu saja ada beberapa media online tapi kalau kita lihat di jajaran paling atas itu semuanya manusia dan semuanya ini orang-orang yang sangat vokal di media sosial. Dan Ya. kalau kita lihat penggunaan tagarnya juga intinya fantasi ini tagar yang sangat kuat diangkat di Twitter, berbeda dengan di Facebook. Justru di Facebook mereka tidak menggunakan tagar tertentu. Di Facebook
tidak menggunakan teori tertentu artinya perbincangannya menjadi tidak terkonsentrasi begitu Pak Bogas. Nah, Ya. saya kira ini yang membuat banyak sekali perbincangan justru ramai di X di Twitter. Baik, baik. Nah, Betul. ya, Mas Nova, kalau kita tadi lihat jomplang sekali ya antara yang di Twitter dan di yang lainnya gitu. Nah, Ya, tapi sebetulnya kalau kita lihat kan Twitter ini kalau di kalangan Gen Z itu sudah mulai ditinggalkan. Yang lebih betul. banyak kan ke TikTok. Cuman Ya, kenapa pembahasan di TikTok itu menjadi apa ya istilahnya tidak ramai di situ ya. gitu. Nah, Eh, isu ini sebenarnya isu yang menjadi konsentrasi ibu-ibu, hmm. bapak-bapak. Oh, Jadi sip. isinya ada di sana Pak Bogas. Ya, 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 baik, Twitter baik. dan Instagram. Jadi TikTok kan kebanyakan masih, kalaupun sudah menikah gitu, kayaknya masih belum belum punya ini, yang belum Hmm. punya putra atau putri kayak gitu. Oh, Jadi iya. isu ini belum terlalu relate dengan teman-teman kita yang di Gen Z. Sangat Oke. relate dengan teman-teman kita yang ada di milenial, yang di milenial dan di ini di X dan Instagram itu menggunakan bahasa itu, dan teman-teman yang menjadi sasaran ya, generasi apa beta kalau tidak salah ya, yang Ya, umur 5 tahun 4 tahun kayak gitu. Sasaran-sasaran yang disampaikan, yang banyak sekali di-upload fotonya di grup Facebook tersebut gitu Pak Bonggas. baik, baik. Nah, sekarang kalau kita lihat isu-isu yang muncul, tentu saja eh, ada beberapa pembicaraan berkaitan dengan eh, respon dari pemerintah gitu atau pemerintah dalam melihat atau membaca atau kemudian menyikapi permasalahan fantasi ini. Nah, kalau dari pembicaraan di publik, respon dari pemerintah apakah sudah dianggap baik, cukup, kurang, atau bagaimana nih, Mas? Kita Ya, lihat petanya dulu ya Pak Bonggas ya. boleh, Kita boleh. lihat peta percakapannya. Oke. Ini peta jejaring percakapan di X. Kami buatnya di X saja. Ya, Kelihatan kalau narasi-narasi yang didorong oleh akun-akun publik kritis dan akun-akun publik umum itu sangat dominan. Sedangkan narasi-narasi yang didorong oleh pemerintah ini yang hijau ini sedikit sekali gitu. Tidak terlalu banyak kayak gitu. Jadi artinya kalau demikian, harapan publik kepada pemerintah justru sangat tinggi. sangat tinggi. Dan kebanyakan sih memang kalau kita lihat selain itu ya, atau lihat video yang paling banyak ditonton misalkan, itu isinya kebanyakan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi update terkini tentang apa yang dilakukan pemerintah kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, kita breakdown lagi, komentarnya seperti apa sih? Ya, komentarnya tidak jauh berbeda dari sini. Mereka merasa kebanyakan pemerintah kok kayaknya kecolongan dalam hal ini. Selain itu juga terkesan ada pengabaian, karena kita tahu selain Facebook group fantasi ini ada berbagai macam Facebook group dan berbagai macam konten-konten negatif lainnya, tidak hanya di Facebook, ada di Telegram, ada di Twitter, ada di Instagram dan sebagainya. Itu juga menjadi persoalan. Jadi tentu saja ada kritik atas lemahnya penegakan hukum, atas lemahnya pengawalan dunia digital kita di Indonesia, atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dan kalau sebagian sih menyayangkan kenapa kontennya ini, Facebook ini yang sudah berjalan bertahun-tahun baru ditindak sekarang kayak gitu. Jadi itu kritiknya adalah di situ ya, kekurangan kecepatan berarti pada keamanan digital dan penegakan hukum. Saya kira itu tuh yang paling banyak dibicarakan oleh publik. Meski demikian, apresiasi juga tinggi Pak Wonggas, karena Apresiasi. ketika ditangkap, kita lihat ini, ketika ditangkap kalau lihat gambarnya ini, Ya, hampir semuanya mengangkat tentang ketika polisi melakukan konferensi pers ya. saat penangkapan kayak gitu, dan itu apresiasinya tinggi sekali. Meskipun tuntutannya juga tetap banyak, jangan cuma 6 orang dong,
Ini kan ada ribuan, yang lainnya kemana? Kayak gitu. Sampai 32.000 ya, saya dengar. Sampai 32.000, beberapa bahkan mengatakan 41.000. Kami tidak bisa, Drone tidak bisa mengatakan angka pastinya karena sudah ditutup kan Bang Sudah Bobet. ditutup. Sempat berganti nama tapi lalu kemudian ditutup. Jadi kita nggak bisa lakukan banyak eh, penilaian dengan Facebooknya, dengan Facebook grupnya tersebut. Betul. Nah, Kayak Mas, gitu Pak Lukas. ahli di bidang monitoring media sosial ini kan sebetulnya kalau sebuah grup ditutup, dia sebetulnya bisa berganti rupa dengan cepat sebetulnya gitu ya. Apalagi kalau sudah mempunyai fans katakanlah atau anggota grup yang cukup militan ya. Ambil contoh paling mudah kan kayak seperti judi online ya. Itu Hmm, satu ditutup, dua ditutup, lima lainnya tumbuh gitu. Nah, ini betul. apakah memungkinkan itu terjadi dan apakah seperti ini sudah terdeteksi atau bisa dideteksi atau tidak, Mas? Gimana, Mas? Memang PR sekali, seperti judi online, pornografi, konten negatif lah ya. Konten negatif itu memang patah tumbuh kilang berganti, tumbuh Ya. gugur satu tumbuh seribu. Itu memang PR ya. Dan itu memang menjadi PR besar untuk Komdigi dari 2018 kalau tidak salah kami ingat. Komdigi sudah memerangi ke konten-konten negatif ini. Dan setidaknya mereka membangun mesin, kalau tidak salah namanya AIS gitu, untuk memerangi konten-konten negatif ini. Selain itu mereka juga teman-teman di Kondigi, Kominfo sebelumnya melakukan patroli siber Hmm. harian itu. Setidaknya 4 jam sekali sehari gitu, dan dilakukan selama 7 hari dalam seminggu. Akan tetapi tentu saja patroli siber dan mesin penapisan konten-konten negatif ini tidak mungkin, saya kira akan kesulitan menghadapi kreativitas teman-teman di media sosial. Kalau patrolinya mesin berbasis mesinnya adalah berdasarkan kata, maka teman-teman di media sosial bisa menggunakan kata-kata yang agak diplesetkan tadi Pak Bungas. Atau jauh. Ribut ke orang tawuran misalkan, kita pakai kata-katanya tubir, itu udah nggak ketemu tuh sama sama ini. Angka 4 huruf A diganti angka 4 atau diganti dengan bintang-bintang kita, dan kita nggak tahu bintangnya itu ada di mana gitu. Nah, Betul. itu tentu saja menjadi PR betul untuk pemerintah. Ya, ya. Sehingga di sini saya kira peran netizen, justru orang yang setiap hari bergelut di media sosial, itu ranah mereka justru lebih besar daripada pemerintah dalam mengatasi ini. Nah, ini menarik, Mas Nova. Diskusi kita berbicara mengenai dua stakeholder, satu pemerintah, tadi satu netizen. Nah, sekarang kita coba masuk kepada pemerintah dulu. Nah, kalau dari perbincangan netizen ini, kalau dimaksud dengan pemerintah ini, apakah semata-mata Komdigi yang dimaksudkan atau ada pihak lain? Dan kira-kira tadi tuntutannya apa? Apakah ada tuntutan ekstrim yang kira-kira bisa dipenuhi atau bagaimana menurut Kebanyakan sih, kalau pada pemerintah ada dua yang paling banyak di reach out oleh netizen. Kita lihat datanya dulu, setidaknya ada dua yang paling banyak di reach out oleh netizen. Adalah Polri. Yang pertama adalah Polri ini, yang kedua adalah Komdigi memang. Jadi dua itu adalah institusi yang paling banyak dibicarakan oleh publik terkait dengan keamanan digital bermedia sosial di Indonesia. Tentu saja banyak juga yang mencoba melaporkan ini, membawa institusi kepresidenan melaporkan ini kepada Pak Prabowo langsung. Tentu saja banyak yang, ini Pak Prabowo jangan omong-omong aja kayak gitu. Ini sudah permasalahannya, sudah moralitas bangsa dipertaruhkan ke depannya, keamanan digital kita, keamanan bermedia sosial kita dipertaruhkan, dan keamanan keluarga juga dipertaruhkan. Itu kan dampaknya, ada dampak sosial, ada dampak lainnya. Itu yang paling banyak di reach out ya. Pada Polri dan pada Komdigi tentu saja adalah penegakan hukum. Pada Polri penegakan hukum, pelakunya
setidaknya adminnya sekarang sudah ditangkap, alhamdulillah, syukur, apresiasi. Pada Komdiki, pada pembatasan konten-konten negatifnya. Selain itu, pada korban ada Ya. dua lagi institusi yang paling banyak disinggung adalah KPAI dan Kemen PAA. Mhm. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh KPAI dan Kemen PAA menghadapi isu ini? Karena ini pada anak kecil gitu, itu sehingga sangat wajar mereka menanyakan itu. Lalu selain itu, keresahan-keresahan yang dirasakan adalah keresahan yang sifatnya individual, Pak Punggas. Hmm. Kalau lembaganya betul tadi, tapi keresahan-keresahan yang sifat individual ini yang terjadi di tiap rumah-rumah gitu. Betul, Eh, betul. ini kan menjadi yang merasa rumah tangganya harmonis, jadi jangan-jangan suami saya, Ya, jangan-jangan istri saya, jadi kan ada yang takut gitu, sama itu bapaknya intinya. sendiri, ada yang takut sama saudaranya sendiri gitu. Iya, Jadi iya, menimbulkan kekhawatiran di pondasi paling dasar dari kehidupan bangsa kita ya, di keluarga itu betul, paling betul. pokok, betul. Betul. Ya, Nah, dan ini saya kira dampaknya sehingga ini tidak hanya permasalahan dari hulu yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, tapi semua turut berperan gitu. Semua saya kira jadinya pemerintah daerah juga harus mau tidak mau harus melihat hal ini. Institusi lainnya juga harus melihat ini, organisasi masyarakat juga harus melihat ini. Seperti itu, Pak Punggas. betul. Dari kasus ini mungkin kita perlu mengacungi jempol kepada peran netizen ya sebagai Ya, penjaga norma, penjaga adab, penjaga apa nilai-nilai dari kita gitu ya. Karena ya, saya nggak tahu mungkin secara formal mereka juga sudah apa ya sudah jengah dengan mungkin orang tapi tidak ditanggapi sehingga kan dari dulu sudah beberapa lama kita tahu sebuah statement mengenai no viral no justice gitu ya. no viral no justice Viral ya. nggak ada keadilan gitu. Nah ini kalau nggak muncul makanya tadi poin tentang kesan kecolongan gitu ya, kesan Ya, apa ada pengabaian di situ karena membiarkan. kan sudah ada Hmm. lama gitu ya, sudah ada lama Hmm. dan setelah diributkan dan diramaikan baru kemudian ada tindakannya walaupun tetap dipuji bahwa ada respon positif juga gitu ya. Baik, tadi apa Mas Nova juga singgung tentang pemerintah daerah juga ya. Saya pikir ini juga Iya. poin penting. Monggo Mas, silakan. Jadi kalau terhadap pemerintah daerah saya kira begini, kan pengguna media sosial ini banyak sekali, Pak Bongga. Setidaknya catatan kali lebih dari 191 juta pengguna media sosial. 191 juta, ya betul. Heeh. Dan penyebaran konten negatif ini tidak hanya terjadi dan tidak hanya merupakan permasalahan pemerintah pusat saja. Ya. Tentu saja pemerintah daerah juga punya saya kira wajar jika mereka punya concern dengan ini karena masyarakatnya bermedia sosial. Nah, Ya. tapi sekali lagi kita juga ingat kalau netizen di Indonesia itu masih banyak atau masih dinilai minim literasi. Etika media sosialnya buruk, kita sempat mendapatkan peringkat netizen dengan etika paling buruk di Paling dunia buruk. kayak gitu. Ya. Lalu juga kalau berhubungan dengan ini kita juga punya masalah berarti dengan edukasi sosial. Nah, sebaiknya kalau menurut politician akademi, apa sih atau bagaimana sebaiknya pemerintah pusat ataupun daerah menghadapi tantangan ini, Pak Bunggas? Baik. Terima kasih Mas. Sebetulnya yang namanya pemerintah daerah itu kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ya. Jadi selalu harus ada kerjasama yang saling melengkapi dan saling mengisi. Dalam konteks ini kita khawatir semua karena bagaimanapun juga pemerintah pusat tugasnya banyak dan dia harus mendelegasikan peran-perannya juga kepada pemerintah daerah. Tapi yang terutama pasti kalau dalam pemerintah pusat sendiri tugasnya adalah membuat perangkat hukum yang bisa melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga kita dari masalah kekerasan, dari masalah pornografi, dari masalah judi online dan sebagainya gitu. Dan ini kegiatannya sebetulnya bisa dipusatkan. Sedangkan kalau di daerah
Kementerian Kemkomdigi ini kan mempunyai dinas-dinas sebetulnya di bawahnya gitu ya, baik di level provinsi dan daerah. Nah, ini yang saya juga mau mengingatkan bahwa tugas dari Komdigi di daerah bukan hanya sebagai corong dari pemerintah. Nah, ini kan kebanyakan kan tugas Komdigi atau Kominfo di daerah itu sebetulnya sebagai corong pemerintah pusat dan sifatnya searah gitu ya, dari atas Iya, top down. Nah, ini yang saya ingin ingatkan iya. juga bahwa tugas mereka yang di daerah itu juga adalah mendengarkan memonitor percakapan yang terjadi di daerahnya masing-masing dan permasalahan daerahnya masing-masing. Karena saya dengar di beberapa Hmm, daerah juga mulai muncul ini istilah sekte-sekte terlarang gitu ya. hmm. Kepercayaan tertentu yang sangat fundamen yang cara beribadahnya sama sekali berbeda dengan agama dan kepercayaan Iya. yang selama ini ada. Nah, ini kan sebetulnya bahaya. Dan ini mungkin belum jadi perhatian pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu bisa mengambil peran ini. Makanya saya ingin menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak hanya satu arah, tapi mereka juga harus interaktif gitu ya. Itu Hmm, yang pertama, dalam konteks pemerintah pusat tadi dia harus membuat hukum dan aturan. Kalau hmm. saya pikir undang-undang KPA, undang-undang perlindungan anak itu sudah ada. Kemudian nanti yang saya dengar juga Menkomdigi akan membuat peraturan pemerintah juga untuk pembatasan dan lain-lain. Hmm. Jadi ini menurut saya tugas pemerintah pusat adalah membuat aturan hukum yang jelasnya, sehingga kemudian di bawah Iya. pelaksanaannya untuk menindak dan sebagainya akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, dari beberapa kasus kita melihat bahwa netizen ini merupakan bukan hanya aktor yang nyinyir, ya. Hmm. Nah, ini kan kesannya selalu negatif, tapi kita bisa melihat ternyata yang namanya netizen cukup cerdas. Netizen bisa bisa menginvestigasi kadang-kadang lebih hebat dari badan intelijen negara mungkin gitu ya. Misalnya kasus apa kemarin yang pesawat itu ya, Hmm. charter katanya numpang dan lain-lain, itu kan Iya. netizen yang menemukan jalur dari mana ke mana gitu ya, mengisi Pesawatnya bahan apa? bakar di mana, ini kan luar Iya. biasa. Jadi menurut saya cara melihat netizen ini harus berbeda, mulai berbeda. Jangan cuma dijadikan sebagai aktor yang memprovokasi sesuatu, tapi Hmm. juga harus dijadikan partner untuk menjaga ini gitu loh, menjaga nilai-nilai kita, menjaga norma kita gitu ya. Kalau pemerintah bilang nggak ada anggaran untuk melakukan edukasi terhadap apa tadi, literasi digital, edukasi seksual, etika media sosial. Yang ketiga, ajaklah netizen atau para konten kreator untuk sama-sama Hmm. membuat materi tentang ini. Ya, saya pikir saya udah banyak kok melihat konten kreator yang misalnya membahas mengenai pendidikan seksual gitu ya, yang bagi Iya. dia di sekolah-sekolah masih tabu, tapi dia cukup berbicara dengan bahasa yang anak muda, bahasa Gen Z, bahasa anak muda, dan itu Hmm. lebih mudah dicerna dan saya pikir pengikutnya juga banyak, Sepakat Pak Bagas. followersnya juga banyak. Nah, kenapa nggak pemerintah kerjasama dengan mereka daripada mereka Iya. bikin baru lagi gitu ya? Kalau perlu menurut Hmm. saya bikinkan aja kompetisi konten kreator yang paling konsisten Nah, menceritakan, membahas mengenai tadi media etika media sosial kah, literasi digital kah, pendidikan seksual gitu ya, pendidikan seks dan lain sebagainya. Jadi ini kan membantu tugas pemerintah juga gitu ya. Jadi asal apa hmm. namanya dilihat konsistensinya, kemudian kemudian diberikan panduannya gitu ya. Jadi mereka Iya. juga membahasnya juga sesuai dengan misi-misi dari pemerintah juga gitu. Daripada Iya. mengeluarkan dana baru khusus untuk bikin biro khusus untuk membahas ini gitu, kenapa nggak manfaatkan yang sudah ada, atau dipancing dari netizen yang bisa yang bisa menjelaskan itu dengan bahasa yang lebih cocok bagi Ya, saya kira anak. sepakat Pak Bunggas, harus harus kolaborasi. Pemerintah tidak bisa Kolaborasi, bergerak betul. sendiri, harus berkolaborasi. Karena negara ini, ruang ini ya ruang milik kita, bukan milik pemerintah, tapi milik masyarakat yang akan penggunanya. Netizen ya harus diajak, bukan dia sebagai subjek, bukan sebagai objek saja, Oke. tapi juga sebagai subjek digital kayak gitu. Ya, Nah, ya, problemnya lagi Pak Bunggas, kalau kita melihat ini kan kenapa bisa jadi tumbuh satu maaf, tumbang satu tumbuh seribu kayak gitu. ya. Itu karena
eh, antara community guideline, tiap-tiap platform media sosial punya community guideline sendiri kecuali Twitter. Dan masalahnya adalah community guideline yang dimiliki oleh tiap platform itu memiliki standar yang Beda. agak berbeda, bahkan jauh tuh jaraknya dengan standar moral bangsa Indonesia. Saya kira itu tuh kenapa kemudian mudah sekali berkembang di media sosial konten-konten negatif ini. Nah, kalau menurut Politician Academy, mungkinkah atau bisakah pemerintah menjembatani hal ini? Ya tentu saja harapannya tak seperti tadi Pak Bunggas, menyediakan ruang digital yang lebih aman, positif dan sehat. Ya, kalau itu saya harus jawab dengan tegas, bisa dan harus bisa. Ya, karena seperti kasus ini kemarin kan pemerintah akhirnya mengajak kerjasama Meta Iya, untuk kemudian mendeteksi mana saja grup-grup yang seperti itu dan minta ditutup dan kemudian disetujui oleh Meta. Jadi saya pikir eh, community guideline internasional pun sebetulnya menghargai local, katakanlah satu negara mempunyai kebijakan seperti apa itu dihargai. Nah, dalam kondisi ekstrim, misalnya community guideline-nya berbeda sama sekali, disitulah peran negara melakukan memberikan aturan-aturan, apakah bentuknya peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya gitu ya. Yang paling ekstrim kan sebetulnya China, Tiongkok ya. mm, mm, Tiongkok itu paling ekstrim dan dia bisa karena dia memiliki modal. Jadi misalnya Google, dia nggak boleh ada Google di situ. Kemudian iya, diganti karena Baidu gitu kan. iya, Kemudian YouTube nggak mm, boleh di sana karena community guideline-nya berbeda dengan China. iya. Dan di situ kemudian diganti apa namanya Yoku apa itu Mas? WhatsApp, Saya agak lupa. biar ada WeChat, Iya, ya kan? Weibo Ya, lagi, lalu banyak sekali. banyak sekali. Jadi itu ekstrimnya, itu untuk negara yang memiliki capital untuk membuat platform sendiri. Dia bisa dan dia akan dengan mudah mengatur itu karena kontrol semua ada di tangan negara. Itu Mm, ekstrimnya. Nah, tetapi kalau kita mau pakai jalan tengah, kita bisa tiru beberapa negara karena ini kan yang menyedihkan Mas, kasus pornografi ya. Pornografi Indonesia itu masuk nomor 4 pengguna terbanyak di iya, dunia. Ya, kemudian kayak judi online kita negara nomor 2 dan setelah mm, Rusia kemudian ininya perputaran uangnya udah ngeri ya. triliunan. Ngeri. Triliunan, ribuan triliun gitu ya, hilang gitu ya Iya, dari kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ada di situ? Ini ada beberapa hal juga berkaitan dengan mengenai batas usia anak, batas usia penggunaan gawai ya, mm, gadget. Ini harus ada pembatasan menurut saya dan saya pikir Menkom Digi Mutia Hafiz sudah menyuarakan ini mengenai pembatasan usia untuk mm, penggunaan gadget atau penggunaan akun-akun media sosial. Dan menurut saya ini bukan hal baru karena di dunia saja sudah ada 9 negara so far. Ini negara-negara maju loh, negara-negara besar iya, yang melihat dampak negatif dari media sosial. Ya, jadi misalnya seperti Prancis, Finlandia, Norwegia, Jerman, mm, Italia, Belanda itu negara-negara yang kemudian sudah mulai membatasi usia bagi pengguna mm, media sosial bagi ya anak-anak kita gitu iya, ya. Jadi di Australia terakhir itu jadi negara pertama yang akhir tahun ini itu akan membatasi pengguna akun media sosial itu nggak boleh lebih dari 16 tahun. Artinya kalau masih di bawah 16 tahun mereka tidak boleh punya akun media sosial. Nah, ini aturan-aturan yang dibuat per negara karena dia melihat concern, mereka melihat kerentanan yang terjadi mm, dengan majunya teknologi, majunya informasi, tapi di satu sisi mungkin mereka belum bisa membuat platform sendiri, akhirnya mereka iya, buat aturan sendiri. Dan saya pikir ini positif ya, karena iya, seperti Finlandia, itu ada aturan atau di Italia mereka tidak boleh anak-anak anak-anak sekolah dasar dan menengah tidak boleh bawa handphone, tidak boleh mm, pakai handphone di sekolah. Saya pikir ini mm, sebuah apa sebuah terobosan hukum yang menurut saya perlu juga karena setelah diteliti ternyata setelah mereka tidak memegang handphone itu pikirannya lebih tenang dan lebih fokus untuk belajar. mm, Jadi ini yang kita ini di Indonesia kadang-kadang memberikan gadget kepada anak di usia sangat muda.
Ya. tujuannya supaya sang anak tidak mengganggu orang tuanya. Bola orang tuanya lagi apa lagi Ingat ngobrol. Tuhan. Ini kan waduh ngeri gitu ya. Ya, Apalagi ya. di gadget yang diberikan itu tidak diberikan filter ya. Yes. Sehingga si anak bisa melakukan apa saja. Jadi saya pikir sebetulnya bisa dan harus bisa negara melindungi apa pondasi dari kita ya dari kehidupan bangsa kita yaitu keluarga ya dengan cara-cara seperti ini. Mungkin akan terkesan apa otoriter gitu ya. Oh, ini Mm. semua dibatasi ini gini ini gitu ini negara. Tapi menurut saya kalau tujuannya kita adalah untuk melindungi anak-anak kita terutama dari konten-konten negatif seperti ini gak ada masalah gitu. Kalau kita nggak bisa menjembatani community platform yang apa community guideline, corporate guideline ya yang dimiliki oleh Ya, platform itu ya kita lakukan yang ekstrim seperti Cina, tapi kalau tidak ya cukup peraturan-peraturan pemerintah yang bisa membatasi ini. Itu ya. dari saya, Mas Nova. Oke, terima kasih Pak Bungas. Dan saya kira kalau menurut saya tentu saja kebijakan orang tua Yes, memberikan pendidikan tentang etika bermedia sosial juga jadinya sangat penting. Dan di betul. sini tidak berhenti pada orang tua, tentu saja akhirnya menjadi komunitas. Ya, Peran komunitas jadinya menjadi sangat dominan, saya kira peran komunitas menjadi ada di depan, menjadi ujung tombak ya. dari menciptakan ruang digital yang aman, positif untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri dan untuk anak-anak kita. Saya kira begitu, Bung. Ya, satu lagi, Mas, pemerintah harus memberikan apresiasi terhadap Sepakat. komunitas-komunitas yang menjalankan fungsi seperti itu. Karena ini kan sebetulnya fungsi pemerintah juga yang Ya, dibantu oleh mereka-mereka ini, oleh komunitas-komunitas yang ada. Dan saya sepakat sekali dengan kata-kata Mas Nova tadi, kata kuncinya harus kolaborasi. Karena ini masalah kita bersama, bukan cuma masalah pemerintah saja, tapi masalah yang ada di sekitar ya, kita yang harus kita hadapi bersama-sama. Begitu, Mas. ya. Oke, makasih, Bung Mas. Baik, terima kasih. Tampaknya seperti biasa kita sudah masuki lebih dari 30 menit di pembicaraan yang mengasihkan ini. Tapi memang terus terang kemarin begitu mendengar berita ini kita sama-sama shock ya. Ya, Karena kita tidak menyangka ada hal seperti ini gitu ya. Ada mereka-mereka yang sakit mental yang kemudian dipelihara, yang kemudian di nurturing dengan forum-forum seperti ini dan mm, mungkin saja ini sebuah gejala itu ya apa es gunung es gitu ya yang kelihatan dikit gitu padahal di mm, bawahnya masih banyak sekali. Nah ini saya pikir tugas kita bersama untuk mengatasi ini. Mas Nova terima kasih sekali. Luar biasa media monitoring dari Drone Emprit selalu bisa memberikan fakta dan membantu kita ya ini bagian dari literasi kita juga untuk menjelaskan kepada masyarakat dan ya. semoga bermanfaat juga bagi pemerintah untuk Amin. ya merefleksikan langkah-langkahnya gitu. Baik, terima Amin. kasih Mas Nova. Kita Terima kasih, bertemu Pak di Bung depan. Mas. Salam kebangsaan.